Kisah misteri di Tol Cipali. Begitu selesai nurunin muatan, kami langsung pulang. Sekitar jam 11 malam, truk kami meninggalkan kota Tegal. Ya, karena pada waktu itu aku sedang bekerja di perusahaan tiang pancang atau paku bumi, dan sedang ada proyek di kota Tegal. Dalam kisah ini, aku menceritakan kejadian mistis yang terjadi di Tol Cipali sepulang dari Tegal mengirim tiang pancang. Ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tahun 2015. Aku berdua dengan Bang Yono, laki-laki 45 tahun yang suka sekali bikin lawakan-lawakan. Sehingga kalaupun cuma berdua, perjalanan kami selalu ramai dengan tawa atas lawakannya. Truk melaju membelah jalanan perbatasan antara Tegal Brebes. Bang Yono menyetir dengan terburu-buru karena kami ingin begitu selepas subuh kami sudah sampai di Karawang. Tidak lain agar kami ini tidak kena macet, sehingga jam 8-an kami sudah sampai di Tangerang. Truk mulai memasuki tol Pejagan karena pada waktu itu pembangunan tol lintas Jawa pun baru sampai Pejagan. Terlihat begitu jarang sekali kendaraan yang masuk ataupun keluar gerbang. Hanya terlihat 1 atau 2 truk besar yang bermuatan tinggi yang sedang menepi di gerbang tol tersebut. Sementara aku yang sedari tadi duduk menyandar di jok sebelah kiri menatap jauh ke depan. Pikiran sesekali dilintasi rasa rindu dengan anak istri. Ya, ingat malam tidur bareng dengan mereka dan berselimut hangat dan tidur dengan nyenyak, dibandingkan saat itu tengah malam masih jauh perjalanan pulang. Sesekali aku memejamkan mata. Selain rasa lelah yang mulai mendera, hari pun memang sudah jauh malam. Tidur saja, Bang Yono berucap dengan suara yang hampir tidak jelas kata-katanya, terganggu sebatang rokok yang terselip di mulutnya. Sesaat Bang Yono mengumpulkan asap rokoknya, kembali berucap, "Sebelum gua mengantuk, lu tidur aja dulu. Nanti kita gantian kalau rasanya gua sudah mengantuk." "Iya, Bang." Aku mengiyakan. Kami sudah sepakat akan bergantian menyetir setelah Bang Yono mengantuk. Aku pun mulai memejamkan mata dengan hanya duduk di jok tanpa mempergunakan tempat istirahat di belakang. Karena kalau truk tronton biasanya ada tempat istirahatnya gitu di belakang, atau tepatnya di belakang jok kami. Rasa lelah yang menyelimuti membuat aku langsung terlelap. Rasanya baru saja memejamkan mata, namun ada yang berbeda dengan laju truk. Aku merasa truk jalannya mulai tidak stabil. Seok kiri, seok kanan. Dengan sedikit dipaksakan, aku coba membuka mata dan melirik ke samping kanan, sekedar untuk memastikan apakah benar Bang Yono sudah mengantuk. Benar saja, laki-laki kurus yang sudah memiliki 3 anak itu terlihat menyetir sambil merem-merem, menggeleng-gelengkan kepalanya, menguap, merem lagi. Kejadian itu berulang-ulang aku perhatikan. "Bang," kataku, "jika memang sudah mengantuk, kita gantian saja. Jangan memaksakan." "Biarlah, saut Bang Yono. "Biar nanti setelah masuk gerbang tol Palimanan, kita baru gantian." Kubuka tutup botol air mineral, kemudian kuberikan pada Bang Yono. "Minum dulu deh, Bang." Lalu kunyalakan juga sebatang rokok untuknya. Wush. Kepulan asap rokok mengepul. Sambil sengaja aku buka obrolan kecil dengan Bang Yono untuk menemaninya, atau paling tidak menghilangkan sedikit rasa kantuknya. Sehingga pada waktunya tibalah kami di gerbang tol Palimanan. Terlihat ramai sekali di pinggiran jalan. Ramai dengan penjual kopi, jajanan ringan,
atau makanan penghangat lainnya. Dengan begitu, truk pun dikesampingkan. Belilah kopi dan jajanan buat lu, agar nanti lu tak mengantuk saat menyetir. Bang Yono menginstruksikan aku untuk segera. Aku pun bergegas turun dan segera memesan kopi, juga beberapa bungkus kacang. Saat kembali masuk truk, kulihat Bang Yono sudah merebahkan badannya di belakang. Kemudian, aku duduk menggantikannya untuk menyetir. Sebentar ku minum kopi dan kubuka juga bungkus kacang asin itu. Jangan memaksakan kalau memang sudah mengantuk, Bang Yono mengingatkan. Kemudian, aku pun mulai melanjutkan perjalanan dengan menyetir. Lagu Tarling terdengar lewat pesawat radio yang ada di dashboard, terus mengiringi perjalanan. 0025, jam tangan digital yang kupakai baru saja kulihat. Laju truk dengan kecepatan sedang, sehingga truk lain dan bus malam bahkan mobil-mobil pribadi sesekali bergantian mendahului. Dari kejauhan, kelap-kelip terlihat lampu warna biru mobil PJR memberi kilauan di kegelapan malam. Perlahan mendekat dan semakin jelas. Kepulan asap di antara beberapa orang yang ada di sana berterbangan ke atas. Ada apa itu? Tanyaku dalam hati. Sepertinya baru saja terjadi kecelakaan. Sebuah minibus menabrak pagar pembatas dan terguling. Bahkan pecahan kacanya pun berserakan kemana-mana. 2 orang petugas juga terlihat sedang menginstruksikan agar kendaraan-kendaraan ke jalur kiri dan menurunkan kecepatannya. Trukku berjalan pelan. Sudah ada mobil ambulan juga di sana. Bahkan terlihat beberapa orang sedang mengevakuasi korban yang ada di minibus tersebut. Sesaat kulewati tempat kecelakaan itu, tiba-tiba rasanya ada sesuatu yang merembus mengenai wajah. Seperti ada angin dingin menghempas di wajahku. Dingin sekali, lebih dingin dari angin yang biasanya. Berdesir hatiku melihat kecelakaan itu, mengingat-ingat jika hal itu terjadi dengan diri sendiri. Sudah jauh, bahkan kerlipan lampu mobil PJR dan ambulan pun sudah tidak terlihat lagi di kaca spion. Aku kembali coba naikkan volume radio yang tadi sempat ku kecilkan. Bahkan kopi di gelas plastik masih tersisa pun sudah ku minum sampai habis. Ada kejadian cukup mengejutkan jantungku waktu itu. Ketika aku hendak menyalakan rokok, aku mencari korek api yang memang sebelumnya ada di dashboard dengan bungkus rokoknya. Tapi kok tidak ada di tempatnya. Dengan terus sambil fokus menyetir, ku coba cari dengan meraba-raba. Namun, rabaanku terhenti ketika tanganku menyentuh sesuatu. Dingin rasanya. Sontak aku kaget. Melihat apa yang ku pegang ternyata sebelah tangan seseorang. Seketika bulu kuduku merinding sekujur tubuh. Jantung ini berdetak tak karuan. Ada seseorang yang sedang duduk di jok sebelah kiri, berjaket jeans warna putih yang sudah tidak bersih lagi. Dia sedang menunduk. Astagfirullahaladzim. Aku memekik. Ada apa, Uung? Suara di belakangku menambah rasa kagetku yang kedua kalinya. Ternyata Bang Yono terjaga mendengar teriakanku karena kaget. Enggak, Bang. Enggak apa-apa. Jawabku menenangkan diri seolah memang tidak ada apa-apa. Herannya, seseorang tadi memang tidak ada di jok sebelah kiri. Hati sempat menerka-nerka. Jangan-jangan hantu. Tapi entahlah, mungkin hanya perasaanku atau hanya penglihatanku saja. Aku berusaha menenangkan pikiran. Korek di abang? Tanyaku, masih penasaran dengan korek di mana. Ini, Bang Yono menyodorkan korek dari arah belakang tempat dia tidur. Cekres! Korek api menyala. Satu batang rokok baru bisa dinyalakan setelah lama mencari korek. Satu batang rokok sudah pula habis. Rasanya kantuk sepertinya mulai menyerang. Twet, twet. Klakson bus dibunyikan di samping kanan truk. Cukup jelas membuat aku kaget. Dan kembali aku beristighfar. Karena aku baru ngeh. Ternyata aku sedang menyetir dan tertidur. Saking ngantuknya. Kejadian ini berulang-ulang. Dikagetkan suara klakson bus dan truk ekspedisi.
Aku berusaha mengambil air mineral, meminumnya, kemudian aku mengguyur kepalaku sampai airnya berceceran membasahi baju dan celanaku. Cekres, cekres. Kembali kunyalakan rokok. Aku pikir agar hilang rasa kantukku. Sampai beberapa kali juga kupucek-pucek mataku, tapi tetap saja mengantuk. Keanehan mulai terjadi. Aku merasakan hal aneh saat itu. Entah kenapa, tiba-tiba antara sadar dan tidak, aku menyetir di jalanan yang lurus, bahkan lebar sekali jalanan tersebut. Tidak terlihat pembatas jalannya, baik kiri ataupun kanan. Membingungkan sekali, dan ditemani seorang wanita berjaket jeans putih yang sudah kotor. Wajahnya pucat, matanya cekung, tatapannya yang dingin sekali melihatku. Ditemani oleh seorang wanita yang berjaket jeans putih, wajahnya pucat, tatapannya dingin sekali melihatku. Cedak, cedak. Beberapa kali suara benturan terjadi pada truk yang kukemudikan. Bersamaan dengan itu, aku baru sadar, seolah baru saja aku terbangun dari tidur. Dan beruntung, saat aku terbangun, aku langsung bisa mengendalikan keadaan. Sampai trukku terhenti, spontan. Pedal rem dan kopling sudah kuinjak habis. Kemudian kutarik tuas rem tangan dan kunetralkan persneling. Ada apa, Rupanya Bang Yono memang tidak tahu apa yang terjadi. Karena memang dia sedang tidur pulas. Hanya benturan dan goncangan truk tadi. Akhirnya dia terbangun. Gak ada apa-apa, Bang. Hanya jalanan saja yang berlubang. Jawabku singkat. Udah ngantuk belum? Kembali Bang Yono menanyakan keadaanku. Belum, Bang. Dan aku pun kembali menjawab dengan singkat. Setelah itu, sejenak aku terdiam. Jiwa rasanya bergetar hebat. Ada perasaan heran dengan apa yang baru saja terjadi. Seperti baru saja aku lepas dari jebakan alam lain. Ya, itu seperti mimpi. Namun jelas. Kemudian, untuk menenangkan keadaan, aku beranjak turun dari truk. Berniat untuk menggerak-gerakan badan, sekaligus mengecek kondisi di luar. Barangkali ada yang rusak atas benturan tadi. Setelah kulihat-lihat bagian yang terbentur, ternyata bagian pelek depan yang bengkok. Sambil kulihat-lihat juga sekeliling, hai, ternyata aku berada di atas sebuah jembatan. Astaga, ucapku dalam hati. Sambil kuingat-ingat kemungkinan kronologi kejadian tadi, truk menabrak dinding jembatan rupanya. Jalan tol malam itu cukup sepi, sehingga aku berada di situ beberapa saat pun belum juga ada mobil lain yang lewat. Setelah ku amati tempat sekitar dengan melihat-lihat kondisi truk, dan agaknya mata pun sudah dirasa hilang kantuknya, aku berniat kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja aku hendak membuka pintu truk, aku melihat kembali wanita itu. 5-6 meter di depan truk, semuanya cukup jelas. Aku melihat semua itu dengan lampu jalanan yang temaram. Darah. Bisikku dalam hati. Jaket jeans yang wanita itu pakai ternyata berlumuran darah. Wajahnya yang pucat, matanya cekung. Baru sadar bahwa dia bukan manusia. Aku melihat dari cara dia menghampiri. Dia mengambang, tidak menginjak aspal. Berdiri semua bulu kuduku. Wanita itu mengambang, pelan menghampiriku. Sekuat tenaga aku membuka pintu truk yang tinggi itu. Dengan terburu-buru, aku naik ke atas truk sebelum wanita berwajah pucat itu mendekat padaku. Aku berusaha tetap tenang. Walaupun bulu kuduku sudah bergidik menyadari kalau wanita itu bukan manusia. Bagaimana tidak? Wanita itu jelas mengambang saat coba menghampiriku. Mungkin ini pengalaman pertama buatku melihat secara langsung makhluk halus atau sejenis hantu. Dan ini terjadi di tol Cipali. Padahal sebelumnya pun aku sering sekali melewati tol itu. Mungkin itu pengalaman pertamaku melihat secara langsung makhluk halus atau sejenis hantu. Dan ini terjadi di tol Cipali. Padahal sebelumnya pun aku sering sekali melewati tol itu.
Tetapi yang membuatku heran, aku merasa sendiri pada waktu itu. Lupa dan benar-benar lupa, gak nyadar bahwa aku tidak sendiri. Ada Bang Yono di belakang tempatku menyetir sedang tertidur. Jika saja sadar, aku pasti membangunkannya. Dari jarak beberapa kilometer lagi, lampu-lampu terang rest area sudah terlihat. Tanpa ragu lagi, aku injak gas sekencang-kencangnya karena ingin cepat sampai ke sana. Dengan jiwa yang masih dibayangi wajah wanita itu dan ketakutan yang teramat sangat, seakan-akan susah sekali membuat tenang perasaan ini. Wanita itu seperti ada di jok samping kiriku. Sontak saja, panas rasanya jantung ini. Nahan rasa kaget, tapi mulut ini rasanya terkunci buat teriak. Perlahan-lahan, aku berusaha menenangkan diri sambil berusaha sebisa mungkin menyebut asma Allah dengan cara beristighfar dalam mulut yang seakan-akan terkatup susah sekali dibuka. Dan ketika aku bisa sekali beristighfar dengan sangat pelan, kembali dikagetkan jantungku ini mendengar suara dari belakang tempatku menyetir. Masih belum ngantuk, Bang Yono. Lirihku dalam hati, karena benar-benar gugup. Mulut dan bibir ini rasanya menggigil. Aku berusaha untuk kembali menenangkan diri, untuk tetap tenang dalam menyetir. Sesaat kemudian, truk sudah memasuki rest area kilometer 78B arah Jakarta. Ya, yang paling membingungkan dan masih mengherankan sampai saat ini, aku bisa lupa sama Bang Yono. Kenapa aku merasa sendiri pada waktu itu? Setelah memarkir truk di antara truk-truk yang lain, barulah aku mulai sedikit tenang, seolah lepas dari ketegangan dengan jantung masih berdegup kencang. Kubangunkan Bang Yono. Lalu kami berdua beranjak ke salah satu warung untuk mengopi. Sampai kami pun kembali melanjutkan perjalanan karena jam pun sudah menunjukkan pukul 3.30. Sesampai di pabrik pun, aku tidak pernah cerita soal kejadian itu, baik pada Bang Yono atau siapapun. Bahkan sampai saat diceritakan kisahnya dalam video ini, aku berkesimpulan dengan kejadian itu. Mungkin saja wanita itu salah satu korban dalam minibus yang terguling, yang entah apa maksudnya mengikutiku. Seminggu dari kejadian itu, aku memilih berhenti bekerja di perusahaan tiang pancang tersebut. Aku lebih memilih mencari pekerjaan lain yang tidak melibatkan malam dalam perjalanan. Ada ketakutan yang meliputi jiwaku sampai saat ini. Jangan lupa guys, subscribe.